Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'alal ilma taharatan lin nufus wa nuran lil basair wa hadiyan ilal jannah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shahibul burhan. Allahumma shalli wa sallim ala rasulikal karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, summa amma ba'du. Puji dan syukur senantiasa dan tidak pernah bosan-bosannya kita panjatkan kehadiran Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan limpahan karunia-Nya, rahmat-Nya, hidayah-Nya serta anugerah-Nya kepada kita semua, kita kembali masih diberi kesempatan, kesehatan dan usia panjang oleh Allah untuk sama-sama dan senantiasa mengabdikan diri kita di jalannya dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Salawat dan salam juga tidak pernah lupa pula kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau telah bersabda dalam sebuah hadisnya, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah seseorang yang mau mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya kembali kepada orang lain. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat, jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah, mari pada kesempatan malam yang mulia ini sambil kembali kita niat iktikaf di rumah Allah, dan juga sambil kita menunggu datangnya pelaksanaan sholat. Ayat ini ditujukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada ahlul kitab, baik dari kalangan Yahudi maupun Nasrani, yang menutup-nutupi kebenaran nubuwahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innal ladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitabi wa yashtaruna bihi tsamanan qalila. Sesungguhnya mereka yang menutup-nutupi terhadap apapun yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan kebenaran di dalam Alkitab, baik kitab Taurat, Zabur maupun Injil, yang menerangkan kenabian dan kerasulannya Muhammad, wa yashtaruna bihi tsamanan qalila. Di sini Imam Ibnu Katsir menerjemahkan makna wa yashtaruna bihi tsamanan qalila ai aradul hayatid dunya, hanya demi kepentingan dunia sesaat. Apapun kepentingan dunia itu, ya ada takut kehilangan pengaruh seperti yang sudah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu. Ahlul kitab dari kalangan Bani Israil ini, Bapak Ibu, dihormati oleh bangsa Arab karena mereka lah yang punya tradisi pewaris kenabiannya Ibrahim alaihi salam. Khawatirnya Bani Israil kalau kemudian harus mengakui kenabiannya Muhammad, maka pengaruh yang akhirnya mendapatkan kompensasi sosial dan harta. Berkah pengaruh itu, Bani Israil banyak meraup keuntungan, baik keuntungan secara sosial maupun keuntungan secara ekonomi. Pasti dengan hilangnya pengaruh itu membuat hilangnya pengaruh sosial dan ekonomi mereka di tengah masyarakat Arab.
Dan itu yang dimaksud kata Imam Ibnu Katsir aratul hayati dunia. Mereka mau menukar pengetahuan mereka tentang kebenaran kenabiannya Muhammad dengan kepentingan dunia yang sesaat. Dan itu juga berlaku kepada kita umat Islam, Bapak Ibu, yang mengetahui mana yang benar, mana yang batil, tetapi kita tidak mau mengikuti jalan yang benar, tapi justru sebaliknya kita mengikuti kebatilan. Demi aradul hayati dunia, demi kepentingan dunia yang sesaat. Apakah kepentingan itu ekonomi motifnya, atau pengaruh, ataupun jabatan, ataupun kepentingan-kepentingan yang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam lanjutan firman-Nya tadi berfirman atau berkata, ulaika ma ya'kuluna fi butunihim illa nar. Ya, sesungguhnya ma ya'kuluna fi butunihim, yang mereka masukkan hasil dari keuntungan sesaat yang mereka peroleh itu bukanlah rezeki, bukanlah keberkahan, bukanlah nikmat, bukanlah anugerah, ilanar, melainkan bara dari api neraka. Ya, innama yaquluna ma yaqulunahu fi muqabalati kitmanil haq naran ta'ajjuju fi butunihim yaumal qiyamah. Kata Imam Ibnu Katsir, makna dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala tadi, ulaika ma yaquluna fi butunihim illan nar innama yaquluna ma yaqulunahu. Yang mereka konsumsi itu bukan makanan, bukanlah rezeki, bukanlah keberkahan, bukanlah nikmat. Fi muqabalati kitmanil haq, disebabkan mereka menutup-nutupi kebenaran yang mereka ketahui, melainkan yang mereka konsumsi itu naran, bara dari api neraka, ta'ajjuju fi butunihim yaumal qiyamah. Kelak bara inilah yang akan membuat perut mereka menderita di hari kiamat. Persis seperti di dalam ayat yang lainnya, di dalam surat An-Nisa ayat 10, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman mengenai orang-orang yang makan harta anak yatim. Itu yang mereka makan itu bukan rezeki, ya, bukanlah keberkahan, bukanlah makanan sebagai nikmat ataupun anugerah. Kata Allah di dalam surat An-Nisa ayat 10, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulma innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Sesungguhnya mereka yang makan harta anak yatim secara zalim, boleh Bapak Ibu sebagai wali yang merawat, mengasuh, mendidik anak yatim, boleh mengambil bahagian daripada harta anak yatim, tapi dengan cara ma'ruf. Ya, wa batalul yatama hatta idza balaghun nikaha fa in anastum minhum rusydan fadfa'u ilaihim amwalahum. Diizinkan oleh Allah di dalam ayat tersebut bagi seorang wali yang kurang ekonominya, tetapi waliyasta'fifil ladzina la yajidun, diminta oleh Allah untuk istighfar, mencukupkan diri. Kalau ambil untuk keperluan makan, yang makannya sederhanalah, jangan di warung restoran Padang sederhana. Itu lain lagi. Oh, saya makan untuk nama anak yatim tapi di restoran bintang 5. Nah, itu udah lain cerita itu Bapak Ibu ya. Nah, jadi sekedarnya secukupnya diizinkan di dalam syariat. Sama kayak ada pertanyaan dari sebagian jamaah, Pak Ustadz, ini kami ditunjuk untuk jadi panitia kurban, boleh nggak duit hasil ribe atau urunan kelompok kurban itu sebagiannya kami pakai untuk beli uang kopi kami, ya, uang bensin pada saat kami mencari sapi ataupun kambing. Boleh Bapak Ibu, diizinkan itu di dalam syariat, tapi ngopinya jangan di kafe bintang 5.
sekedarnya saja ya. Jangan ngambil kesempatan dalam kesempitan lagi, ada seperti itu, beli rokok sampai 2 selop, kapan lagi kalau nggak sekarang. Nah itu memakai, itu namanya dalam bahasa Aceh ya. Sekedarnya sambil pergi ke pasar hewan Sible, singgah di kedai kopi di situ, yang 1-2 gelas makan 1-2 potong kue ya tidak apa-apa, itu diizinkan di dalam syariat. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat An-Nisa ayat 10 menyoroti dengan tajam orang yang makan harta anak yatim secara berlebihan. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulma, sesungguhnya mereka yang makan harta anak yatim secara zalim, innama ya'kuluna fi butunihim nara, sebenarnya mereka memasukkan bara api neraka ke dalam perut mereka. Wa sayaslawna sa'ira, kelak juga mereka akan mendapatkan azab yang pedih. Nah, jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, orang yang tahu yang hak tapi tidak mau menyampaikannya, ancamannya sama dengan ancaman Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang yang makan harta anak yatim berlebihan di dalam surat An-Nisa ayat 10. Sebenarnya itu bukan rezeki. Nah, maka sering kan orang kita, masyarakat kita menyebut rezeki panas. Nah, kata rezeki pun itu tidak patut disandingkan atau disandarkan kepada perolehan dari harta haram. Bapak Ibu, itu bukan rezeki. Yang sudah jelas panas itu iya. Nah, ciri-ciri rezeki itu tidak berkah bagaimana? Nah, daya gunanya itu kurang Bapak Ibu ya. Jadi rezeki itu tanda dan ciri tidak berkahnya, daya gunanya kurang, gak terasa sebentar sudah habis. Nah, itu duit panas seperti itu. Bukan rezeki. Kalau rezeki ada berkahnya, daya gunanya banyak. Maka para ulama pada saat ditanya apa makna barokah dalam rezeki itu, kata para ulama, keberkahan dalam rezeki itu az-ziyadatu fil khair, kebaikan di dalam rezeki yang tidak pernah habis-habis, sedikit tetapi daya gunanya, manfaatnya dirasakan oleh orang banyak. Contohlah Bapak Ibu, orang tua kita dulu, mungkin ada sebagian orang tua kita dulu kerjanya petani atau guru rendahan, gaji secukupnya, punya anak 11, tapi 11 anaknya jadi orang semua. Di zaman kita sekarang anak cuma 2, satu jadi pengedar narkoba, ya kan? Satu lagi jadi narapidana. Itu ciri-ciri itu Bapak Ibu kalau tidak ada keberkahan di dalam rezeki itu sendiri. Maka oleh sebab itu disamakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala orang yang mengetahui kebenaran tetapi menyembunyikan kebenaran itu seperti orang yang memakan harta anak yatim berlebihan, sama-sama memasukkan bara api neraka ke dalam tubuhnya. Nah, maka gak pernah ada sehat orang yang memasukkan makanan haram ke dalam tubuhnya, itu pasti tubuhnya itu penyakitan Bapak Ibu. Pikirannya nggak sehat, jiwanya nggak bersih, marah aja bawaannya sama orang lain, begitu juga penyakitan. Itu ciri-ciri kalau makanan yang kita makan itu tidak berkah. Maka dulu para ulama hati-hati betul dengan rezeki yang haram ini ya. Karena sebenarnya tidak menyehatkan, justru itu akan membawa penyakit buat kita, buat keluarga kita. Wa fil hadis sahih, di dalam hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala, beliau bersabda, alladzi ya'kulu aw yashrabu fi aniyati dhahab, barang siapa yang makan dan minumnya dari wadah, dari piring atau dari gelas ataupun dari cawan yang terbuat dari ad-dhahab, emas, wal fiddah maupun perak, innama yujarjiru fi batnihi nar jahannam, sebenarnya dia memasukkan ke dalam perutnya bara dari api neraka jahanam. Itu kan dilarang sama Allah.
dilarang sama Rasulullah kita makan dari tempat yang terbuat dari emas maupun perak, Bapak Ibu ya. La taqul fi aniyatin dhahabi wal fiddah. Jangan pernah kalian mengkonsumsi makanan dari wadah ataupun gelas yang terbuat dari emas maupun perak. Dilarang itu di dalam agama. Kenapa? Berlebihan, ya, melampaui batas. Jadi di dalam syariat kita, Bapak Ibu, dilarang. Emas bukan untuk itu penggunaannya, bukan sebagai tempat makan, bukan juga sebagai tempat menampung air ya. Penggunaan emas itu selain daripada itu untuk perhiasan itu boleh. Perempuan memang disuruh pakai emas di dalam syariat ya, diharamkan emas dan perak kepada laki-laki umatnya Rasulullah, tetapi juga dilarang emas dan sutra kepada kaum laki-laki dari umatnya Rasulullah, tetapi dihalalkan itu untuk kaum perempuan dari umatnya Nabi Muhammad SAW. Sehingga Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, pernah suatu waktu di zaman hidupnya Nabi ada sahabat ini mengundang Rasulullah SAW ke satu jamuan makan. Datanglah Rasulullah bersama para sahabatnya yang lain. Ternyata sahabat yang mengundang Nabi makan ini orang kaya raya, dan dia ingin memuliakan Rasulullah. Jadi makanan yang disuguhkan, makanan yang disajikan kepada Nabi ditaruh di dalam piring yang terbuat dari emas, talam yang terbuat dari emas, dan juga gelas ataupun cawan yang terbuat dari emas. Para sahabat yang tahu Nabi melarang kita makan dan minum dari tempat dan wadah dari emas, marah. Ayo kita pulang ya Rasulullah, ini orang melecehkan agamamu. Sudah tahu ini haram, tapi justru dia meletakkan makanan yang disajikan kepada Rasulullah di dalam talam yang terbuat dari emas. Nabi Muhammad SAW tersenyum. Ya, beliau berhusnudzon. Boleh jadi tuan rumah tidak tahu ada larangan itu. Maka apa yang dilakukan oleh Nabi? Minta piring yang lain, ya, yang tidak terbuat dari emas maupun perak. Baru kemudian makanannya dipindahi oleh Rasulullah SAW ke tempat piring baru yang tidak terbuat dari emas dan perak. Jadi kan makanannya halal, cuma tempatnya saja yang haram. Maka Rasulullah tidak marah, cuma dipindahi makanan itu di tempat yang sewajarnya. Itu sikap kesederhanaan dari Nabi Muhammad SAW. Jadi selalu Nabi kita Muhammad, Bapak Ibu, kalau sudah ada gejala berlebihan yang ditunjukkan para sahabatnya dalam menghormati beliau, beliau pasti enggan untuk menerima penghormatan berlebihan itu. Jadi sebenarnya sesuai dengan tuntunan syariat itu diterima sebagai suatu penghormatan oleh Rasulullah. Mungkin Bapak Ibu yang ikut pengajian kita subuh Kamis yang lalu, kita pernah dengar ya, ada sahabat yang menyanjung-nyanjung Nabi Muhammad dengan panggilan paduka raja ya, dalam bahasa Arab ya, Sayyidul Malik ya, bahasa Arabnya Sayyidul Malik. Kalau diterjemahkan ke kita paduka raja, dijawab sama Rasulullah, wa inni lastu bimalakin, aku ini bukanlah seorang raja. Tetap ada sahabat yang menyebut, ya fakhamatul malik, wahai paduka raja kebanggaan kami. Nabi Muhammad tetap menolak, jangan panggil saya berlebihan. Sampai-sampai Bapak Ibu ada sebagian utusan dari Hadramaut itu berkata, wa nahnu la nusammika illa bi ismik, kami tidak akan pernah memanggil kamu dengan nama bawaan lahirmu. Nama Muhammad kan nama lahirnya Rasulullah. Tapi apa jawaban Nabi Muhammad? Ya, samani bima yalik, samani bi ismin yalikubi, la naqisan wala mufritan. Berikanlah aku nama yang patut untuk diriku sendiri, tidak dikurangi dan juga tidak berlebihan. Di zaman sekarang Bapak Ibu, ada orang menikmati embel-embel kebesaran itu.
tuanku paduka yang mulia, guru besar yang terhormat itu, padahal orangnya paling tidak hormat, ya, orangnya melakukan perbuatan paling hina, ya, nilai anggaran yang seharusnya 6 ditambahi jadi angka 9. Tapi kalau panggil harus yang terhormat yang mulia itu kan berlebihan, ya. Dulu Nabi Muhammad tidak senang hal-hal yang seperti itu, paling tidak disenangi oleh Rasulullah SAW. Maka di dalam hadis itu ada itu ungkapan dari Rasulullah, samani bima yalikubi, berikanlah aku nama yang sesuai dengan yang aku sandang, la naqisan wala mufritan, jangan dikurang, jangan pula berlebihan. Itu contoh teladan yang diberikan kepada kita oleh Rasulullah SAW. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, selain hukumannya tadi, ya, hukuman yang pertamanya wa yashtaruna bihi tsamanan qalila ulaika ma yaquluna fi butunihim illa nar, yang mereka makan itu bukanlah rezeki, bukanlah nikmat, bukanlah karunia dari Allah, tetapi yang mereka masukkan ke dalam perut mereka itu bara dari api neraka jahanam. Sama seperti ancaman Allah kepada orang yang memakan harta anak yatim, sama seperti ancamannya Rasulullah bagi orang yang makan ataupun minum dari wadah yang terbuat dari emas dan perak, itu sama-sama ancamannya. Selain itu, khusus kepada orang yang mengetahui kebenaran agamanya Islam tapi tidak mau menyampaikan kebenaran itu kepada orang lain, ada hukuman tambahan. Hukuman yang kedua, wala yukallimuhumullah yaumal qiyamah. Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah mengajak mereka bicara di hari kiamat. Wala yuzakkihim, dan orang seperti ini tidak akan pernah disucikan dirinya dari segala macam bentuk dosa. Kita Bapak Ibu sebagai orang yang beriman, ada yang masuk surga melalui jalur bighairi hisab. Itu ada dalam hadis, bahkan disebut ada sekitar 70.000 umat Nabi Muhammad SAW yang yadkhuluna jannata bighairi hisab, bisa masuk surga tanpa ada hisab. Tapi juga ada Bapak Ibu di kalangan umat Nabi Muhammad yang masuk surga dengan hisab, tapi karena amal solehnya lebih banyak daripada dosanya, masuk juga surga. Ada juga Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, di antara umat Nabi Muhammad gagal masuk surga karena ternyata dosanya lebih banyak daripada amal soleh. Nah, tapi ada yang diharapkan kemudian, baik syafaatnya Al-Quran maupun syafaatnya Rasulullah. Dengan kedua syafaat inilah Bapak Ibu sebagian umat Nabi Muhammad SAW terselamatkan dari jeratan api neraka. Nah, tetapi khusus kepada orang yang mengetahui kebenaran ajaran agama Islam tapi tidak mau menyampaikan itu kepada orang lain, nah, wala yuzaki, tidak akan berlaku kepada dia syafaat. Nah, ini saya sering menyampaikan Bapak Ibu, seandainya kita belum sanggup meninggalkan satu perbuatan dosa, akui itu dosa. Jangan bilang panena dosa, jangan ingkari, akui aja. Tapi bahwa kitanya belum sanggup meninggalkan perbuatan dosa itu. Jangan meninggalkan zina, misalnya, mohon maaf, di antara kita pernah berzina misalnya, akui kalau zina itu haram, tapi sayanya belum sanggup meninggalkan perbuatan zina. Moga-moga suatu hari Allah ngampuni saya itu. Jangan pula karena kita doyan zina ngomong, aneh nah dengan zinanya sama kita pelihara budak. Jangan Bapak Ibu, itu bahaya itu. Itu yang paling bahaya. Kita malah sholat tidak apa-apa, bukan tidak apa-apa artinya saya membolehkan Bapak Ibu nggak sholat ya. Nah, ini jangan disalahmanai. Jahat dosa nggak sholat dosa. Tapi lebih dosa lagi Bapak Ibu kalau mengingkari kewajiban sholat. Itu kafir itu. Panena sebayangnya panena wajib, itu bahaya.
Lebih bagus Bapak Ibu kalau ada orang nggak sholat kita tanya, kenapa kamu nggak sholat? Dengan betul. Tapi sholat itu apa hukumnya sama kamu? Wajib. Yang nggak betul ke wajib. Perkara saya, yang betul, tidak betul. Nah itu lebih bagus Pak daripada kalau ada orang mengingkari kewajiban sholat. Itu bahaya ya. Jadi kalau kita tidak mampu meninggalkan maksiat Bapak Ibu, akui itu perbuatan salah. Bapak Ibu di kantor misalnya sering nipu orang misalnya, akui itu perbuatan salah. Tapi apa boleh buat ada dinamika yang di luar kuasa kita untuk kita atur. Ada tekanan dari ini dari itu yang harus kita buat, manipulasi laporan penanggung-jawaban keuangan apapun. Tapi akui itu adalah perbuatan salah. Itu penting Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, sehingga hati nurani kita ini tidak berontak bahwa yang kita lakukan ini salah. Kenapa ada kondisi, ada keadaan di luar kemampuan kita untuk mengendalikannya. Kita tidak sanggup menghadapi tekanan yang luar biasa dari luar. Tapi ini salah. Saya, ya Allah, ampunilah dosa saya. Nah itu Bapak Ibu sikap seharusnya seorang muslim sejati. Jangan nanti bilang, ini kan boleh, ini sama ini dengan perbuatan. Jangan, yang seperti itu tidak dikehendaki di dalam syariat kita. Wadzalika bi annahu ghadban alaihi. Jadi orang yang mengetahui kebenaran tapi dia tutup-tutupi kebenaran itu, la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah. Allah tidak akan ajak dia bicara di hari kiamat, wala yuzakihim, dan tidak ada satupun yang bisa menyucikan dia. Tidak dapat syafaat Al-Quran dan juga tidak akan pernah mendapatkan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah sebab wadzalika li'annahu ghadban alaihi. Allah Subhanahu wa taala paling murka kepada orang yang mengetahui kebenaran tapi dia menutup-nutupi kebenaran itu kepada orang lain. Di annahum katamu wa qad alimu, karena yang dia sembunyikan itu sesuatu yang sudah ia ketahui. Beda Bapak Ibu kalau orang melakukan sesuatu tidak paham, itu beda. Ya, inna rahmatallahi wasi'ah. Ampunan Allah, kasih sayang Allah itu luas. Orang yang melakukan sesuatu tidak tahu hukumnya atau dalam keadaan terpaksa dia melakukan itu, atau karena silap, 1-2 kali silap, tapi tiap tahun seperti itu namanya, bukan silap ya. Maka ada hadis Bapak Ibu di mana di dalam hadis itu Rasulullah SAW bersabda, rufi'a an ummati al-khata wa nisyan wa mastukrihu alaihi. Umatku ini diampuni kalau melakukan sesuatu tidak ada ilmunya. Kita tidak tahu itu salah ya, tapi ya terus lakukan. Tapi saat kita tahu, tidak boleh lagi Bapak Ibu kita melakukannya ya. Itu al-khata, melakukan sesuatu karena tidak tahu hukumnya. Saya kasih contoh, kayak kelihatannya sepele Pak, tapi kejadian dulu waktu saya kuliah di Mesir, itu ada teman-teman Rusia, mereka baru tahu keharaman vodka itu saat sampai ke Mesir ya. Jadi teman-teman Rusia itu Bapak Ibu waktu saya kuliah itu usia 50 tahun baru ngambil S1 di kampungnya, bukan Rusia di Rusianya ya, di daerah pedalaman Rusia itu. Di kampungnya dia sudah jadi teguh besar, ada yang imam masjid. Nah, biasanya datang ke Mesir, mereka masuk sekolah Iqdad al-Lughawiyah. Nah, masuk sekolah persiapan bahasa karena bahasa Arabnya jelek sekali. Nah, di situ kadang-kadang di asrama itu saya sering nanya mana keadaan Rusia. Nah, satu hari teman kita itu cerita, dia baru tahu kalau vodka itu haram sampai di Mesir. Karena orang Rusia itu biasa Pak, di musim dinginnya itu minum vodka, suhunya bisa minus 30 derajat. Untuk menghangatkan tubuh biasanya mereka minum vodka. Dulu tidak tahu, diampuni dosanya sama Allah. Tapi setelah tahu masih minum vodka, itu haram hukumnya, dosa itu ya, mendapatkan dosa dari Allah. Yaitu rufi'an ummati al-khata. Yang pertama diampuni dari umatku itu kalau melakukan sesuatu tidak tahu hukumnya, khata.
Wan isya atau lupa, ya, lupa dia, lupa sholat, ya, lupa puasa misalnya, ya, lupa sudah sampai haul dia harus mengeluarkan zakat, itu diampuni sama Allah. Dan yang terakhir wa mastukrihu alaihi, sesuatu yang di luar kendali kita, Bapak. Di luar kendali kita apa boleh buat, ya. Kita tidak bisa ngatur itu. Beda kalau itu wewenangnya ada di tangan kita. Kita atasan, top leader di kantor itu. Kita yang bisa mengendalikan terjadi korupsi atau tidak tergantung kita. Kalau busuk ikan itu dari kepala, maka seluruh bahagian ikan itu akan busuk. Tapi Bapak Ibu bukan top leader di kantor itu, ya, staf biasa, dipaksa sama atasan untuk lakuin ini, lakuin itu. Kalau enggak, konsekuensinya dipecat kita dari pekerjaan, Bapak Ibu. Padahal kita punya anak, punya istri yang butuh nafkah dari kita. Apa boleh buat? Pamastukrihu alih, dipaksa kita untuk melakukan sesuatu yang tidak kita kehendaki dan itu di luar kuasa kita untuk mengaturnya. Itu apa boleh buat, ya, istighfar lah. Kalaupun terpaksa kita melakukan itu, banyak-banyak istighfar, banyak-banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi orang Bapak Ibu yang punya pilihan, bisa lakuin, bisa ninggalin. Dia top leader di satu kantor, dia bisa punya pilihan, lakuin, dia mendapatkan dosa, dia tinggalin, dia mendapatkan pahala. Kalau tetap dia lakukan itu, fastahaqqul ghadab, maka orang inilah yang paling dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, fala yanzuru ilaihim wa la yuzakkihim. Allah enggan betul melihat dia kelak di hari kiamat dan tidak akan pernah disucikan jiwanya selama-lamanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat, jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah, selanjutnya Imam Ibnu Katsir juga menjelaskan kepada kita waqad dzakara Ibnu Hatimin wa Ibnu Mardawayh, dua ulama tabi'in, Imam Ibnu Hatim dan Imam Ibnu Mardawayh. Hauna di dalam riwayat ini juga menyebutkan hadis yang lain. Al haditsul ladzi rawahu Muslim aidan min hadisil A'mash. Ya, hadis yang lain itu ada di dalam Sahih Muslim dari Imam A'mash an Abi Hazim an Abi Hurairah radhiyallahu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi ini hadis sahih, ada di dalam Sahih Muslim, diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salasatun la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah. Ada tiga golongan manusia yang tidak akan pernah diajak ngomong oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Wala yanzuru ilaihim, dan Allah tidak akan pernah mau tahu keadaan dia kelak di hari kiamat. Wala yuzakkihim, dan Allah tidak akan pernah mau menyucikan jiwa dia, walaupun dapat syafaat Rasulullah, walaupun dapat syafaat Al-Quran. Allah tidak akan beri izin mereka untuk mendapatkan syafaatnya Nabi ataupun syafaatnya Al-Quran. Walahum adzabun alim, dan pasti mereka akan mendapatkan siksa yang pedih di hari kiamat. Nah, ini tambahan Bapak Ibu, selain tadi, ya, orang yang menyembunyikan kebenaran padahal dia tahu itu adalah benar, itu kena ancaman tadi. Selain tadi, orang yang tahu benar tapi tidak mau menyampaikan kebenaran, siapa lagi? Orang yang tidak akan diopaini sama sekali sama Allah dan tidak berhak mendapatkan syafaat Al-Quran dan syafaatnya Rasulullah. Ada tiga kelompok. Yang pertama, Syekhun Zanin, seorang usia tua. Syekh itu orang yang sudah sepuh usia tapi masih berzina. Nah, itu anak muda. Ya, kalau anak muda itu masih maklum lah. Tapi kalau ada orang tua masih berzina, digrepek lagi sama Bu Eliza, itu nggak ada obat itu. Ya, Syekhun Zanin itu. Ya, Syekh itu di dalam bahasa Arab orang yang sudah berusia 60 tahun ke atas masih melakukan perbuatan seperti itu tidak ada obat. Ya, bahkan tak berhak dapat syafaatnya Rasulullah kalau menurut riwayat hadis ini. Ya. Wa malik, kecuali mereka bertobat, ya, sebelum meninggal dunia itu mereka
bertobat. Jadi akhir hidup manusia itu tidak penting di awal sebenarnya, tapi sangat tergantung bagaimana di akhir. Cuma masalahnya Pak, kita nggak tahu kapan akhir hidup kita. Jadi mau nggak ada pilihan untuk selalu istiqomah dalam amal soleh. Boleh jadi sebentar lagi kita mati, ada niat buat dosa. Saat kita buat dosa itulah kita mati. Su'ul khotimah kita Bapak. Itu masalahnya. Nah, maka penilaian akhir dalam kehidupan itu tergantung bagaimana akhir itu. Ya, tapi masalahnya kita tidak tahu kapan akhir hidup kita, sehingga mau tidak mau Bapak Ibu, ya, kita itu harus selalu beramal soleh, beribadah dalam kehidupan. Itu kelompok yang pertama, dimurkai sama Allah. Yang kedua, malikun kadzdzab, penguasa pendusta. Nah, jadi manusia bisa salah, yang penting jangan tipu. Nah, itu teringat betul Bapak Ibu doktrinnya kami itu di waktu mengelola. Kita kan harus ikut itu pelatihan untuk dapat sertifikat wakaf itu. Jadi nazir yang diakui kenazirannya oleh pemerintah itu harus ikut sertifikasi. Ya, sertifikasinya ada 7 tingkatan. Alhamdulillah saya sudah 4. Ada 3 tingkatan lagi yang belum saya ikut. Itu doktrinnya apa dalam mengurus harta umat? Yang pertama doktrinnya, ngurus harta umat, benar kita buat aja dianggap salah. Apalagi kalau kita ngelolanya salah, sudah pasti dianggap salah. Bapak Ibu serius sekali, amanah sekali, pertanggungjawabannya, akuntabilitasnya terjaga, transparansinya terlihat, semua orang bisa lihat laporan keuangan kita. Kita buat benar, itu bisa dianggap salah sama orang. Apalagi kalau sengaja kita buat salah. Itu kalau udah urusan uang. Itu yang pertama. Yang kedua, kita boleh salah dalam mengelola harta umat. Yang nggak boleh itu apa? Bohong. Itu yang nggak boleh. Yang namanya manusia kan kadang-kadang silap, ya. Lupa kayak kemarin misalnya Pak Kamil itu udah lama beli uang kami, tapi saya lupa terus. Sertifikat beliau baru semalam, sertifikat wakaf uang beliau baru semalam di pengajian udah saya kasih. Ya, padahal Bang Aceh itu sudah kasih ke saya sekitar 3 minggu atau 4 minggu yang lalu lah, tapi lupa terus saya kasih. Nah, kalau lupa tidak apa-apa. Yang penting jangan bohong. Kalau bohong itu Pak, itu beresiko pada reputasi. Selama-lamanya orang tidak akan pernah percaya. Nah, maka doktrinnya dalam mengelola harta umat itu Pak. Jadi tidak boleh salah, tapi jangan bohong. Itu tidak boleh. Apalagi penguasa. Penguasa itu boleh salah. Ya maklumlah manusia buat kebijakan kadang keliru kebijakannya, perhitungannya kurang, datanya kurang, tapi yang nggak boleh itu dusta itu. Ya, tapi di zaman kita kayaknya makin langka ini ya, maka saya akan menyarankan di pengajian di Masjid Keadaan itu berulang kali saya menyarankan Bapak Ibu yang pernah dapat sumpah jabatan, setelah selesai jabatannya bayar kafarat sumpah Bapak Ibu. Nggak mahal kok kafarat sumpah itu. It'am wasyarati masakin, nah, kasih makan 10 orang fakir miskin, min awsati ma tut'imuna ahlikum, dari makanan standar yang layak menurut masyarakat setempat. Berapa sekali porsi makan kita? 20.000 kali 10 200.000 sekali sumpah jabatan. Nah, kita disumpah demi Allah akan selalu mengutamakan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadi dan keluarga. Ada anak kemud Pak mau masuk ke kampus kita, titip nomor, masakah kita bantu? Bantu kan? Bantu nggak panas? Bantu. Melanggar sumpah nggak? Melanggar. Anak kita opname mau di rumah sakit, hadir rapat atau jaga anak? Pasti jaga anak Pak. Padahal sumpahnya mengutamakan kepentingan negara dan bangsa di atas segala-galanya. Nah, tapi apa boleh buat ada keadaan di luar kendali kita. Nah, maka Bapak Ibu selesai jabatan, selesai Bapak Ibu diambil sumpah ini itu, moga-moga dengan usaha kita untuk membayar kafarat sumpah itu Allah ampuni apa yang kurang selama kita pegang jabatan itu. Allah Subhanahu wa taala ringankan
Dan yang terakhir Bapak Ibu, yang paling Allah Subhanahu wa taala murka itu ailun mustakbirun. Orang miskin tapi sombong. Sudah miskin sombong. Ini banyak di tempat kita Aceh, Pak. Nganggur, malas, dikasih kerja, punya kayu pakai. Ada Pak itu di salah satu tempat yang saya sebut. Jadi pemerintah kampungnya buat BUMD, Bapak itu Badan Usaha Milik Kampung, dikasih modal 250 juta. Kebetulan kepala BUMD-nya itu jamaah kita, nanya apa ini Pak Ustaz kita buat. Nah, kami pernah buat Pak desa binaan Uinaramiri itu di Blangkrung dulu itu, bisnis kutip sampah. Kutip sampah itu menghasilkan uang itu. Cuman butuh becak Viar itu yang 3 roda, berapa lah itu harganya, 20-an juta. Nah, beli mesin pecicah, jadi sampah itu bisa didaur ulang. Nah, yang bisa didaur ulang, yang sampah organik itu bisa dijadikan kompos pupuk dengan mesin pecicah itu. Jadi uangnya mutar, kemudian masyarakat itu dikutip. Itu di tempat saya ini aja Pak, sampah itu iurannya 30.000 satu rumah per bulan. Kalau di situ ada 1.000 rumah, kali sendiri Pak 30.000. Untung dapatlah hitungan bisnisnya dapat. Udah siap, kita siapkan, kita ambil yang kita buat dulu di Blangkrung itu diterapkan di kampung ini sudah siap dan oke. Cuma akhirnya Pak, anak muda kampung itu nak mau nyampe kayu bagai ya. Bulainah nyampe tebel. Nyampe nampak. Dia lebih mau tidur-tiduran Bapak Ibu daripada kita gaji 2 juta per bulan. Mungkin sampah kita gaji 2 juta per bulan. Enggak mau Pak. Itu di masyarakat kita ada seperti itu. Itu ailun mustakbir. Udah miskin sombong. Hanya anak buah. Nah, itu tidak boleh Bapak Ibu ya. Jadi tidak boleh hal seperti ini ada di dalam masyarakat kita, karena itu perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita lanjutkan tafsir dengan ayat berikutnya, ya, surah Al-Baqarah ayat 175. Semoga apa yang telah kita sampaikan pada kesempatan malam ini bermanfaat kepada kita semua. Saya mohon maaf jika ada yang tidak berkenan. Allah muwaffiq ila aqwamit thariq wa nasrul minallahi wa fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.